Proses pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau melalui mufakat kaum, di mana mufakat kaum ini dihadiri oleh ampe jani atau 4 jenis, yaitu nini mama, alim ulama, bundo kanduang, dan cadia pandai. Dalam mufakat kaum juga dihadiri oleh 6 suku atau 6 marga, yaitu suku Koto, Tanjung, Sikumbang, Selayan, Caniago, dan Sikwai. Pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau melalui pengadilan negeri dan melalui upacara adat. Salah satu upacara adat yang dilakukan dalam mengangkat anak dengan mufakat kaum. Caranya ialah dengan adai dipakai lumbago dituang, dengan memotong sapi dan mengadakan jamuan makan dan dihadiri oleh nini mama. Dalam upacaranya akan diumumkan kepada masyarakat dan nagari bahwa telah terjadi pengangkatan anak dan dijelaskan siapa orangnya yang mengangkat anak tersebut. Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak pada adat Minangkabau adalah berkaitan tentang perkawinan, hak waris, dan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya tersebut. Pengangkatan anak yang diangkat dengan upacara adat. Poin A, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat atau indua, keluarga, dan suku induanya. Jika pengangkatan anak dilakukan dengan upacara adat, maka anak angkat secara otomatis menjadi bagian dari suku ibu angkatnya. Nama belakang anak angkat boleh memakai nama suku ibu angkat, namun tidak boleh menggunakan nama belakang orang tua angkat karena dilarang oleh agama Islam dan adat Minangkabau selanjutnya disebut sebagai adat basandi syara basandi kitabullah. Anak angkat laki-laki dapat menjadi pemangku adat jika dipilih oleh anggota suku dengan jabatan seperti tanganai, dubalang, manti, atau malit. Tapi anak tersebut tidak dapat menjadi datwa kecuali jika ia adalah kemenakan dari orang yang mengangkatnya. Jika orang tua angkat memiliki anak perempuan dan anak angkatnya adalah laki-laki, mereka tidak boleh menikah menurut hukum adat Minangkabau karena mereka dianggap satu suku. Meskipun menurut hukum Islam mereka boleh menikah, adat Minangkabau melarang pernikahan satu suku dan dapat dikenakan sanksi seperti membayar denda, 1 ekor kerbau, pindah suku, atau bahkan dibuang dari desa. Poin B, hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, keluarga, dan satu suku orang tua kandungnya setelah adanya pengangkatan anak. Anak angkat yang masih mempunyai orang tua kandung, hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, keluarga, dan suku orang tua kandungnya sama sekali tidak terputus meskipun anak tersebut sudah menjadi anggota keluarga dari suku ibu yang mengangkatnya. Yang kedua, anak angkat yang diangkat tidak melalui upacara adat. Poin A, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat atau indua, keluarga, dan suku induanya. Jika anak angkat adalah kemenakan dari perempuan yang mengangkatnya tanpa upacara adat, ia tetap diterima oleh keluarga dan suku ibu angkatnya. Namun, jika yang diangkat adalah kemenakan dari laki-laki yang mengangkat, harus melalui prosedur pengangkatan karena beda suku dengan ibu angkat. Anak angkat dari orang lain tanpa upacara adat hanya diterima oleh orang tua angkatnya dan belum tentu diterima oleh keluarga dari suku ayah angkat atau bako. Anak angkat perempuan tidak bisa memakai suntiang saat menikah karena syaratnya harus potong kambing. Sementara anak laki-laki boleh memakai salua namun tidak boleh turun dari rumah indua bako. Anak angkat laki-laki tidak bisa diberi jabatan pemangku adat dan dianggap orang asing oleh masyarakat sehingga nini mama tidak bertanggung jawab atas dirinya karena pengangkatannya tidak diberitahukan kepada mereka. Lalu poin B, hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, keluarga, dan suku orang tua kandungnya. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya sama seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung. Anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, termasuk hubungan dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkat. Dalam hal warisan, anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandungnya. Anak angkat hanya bisa mendapatkan harta dari orang tua angkat melalui hibah, pemberian, atau wasiat yang disetujui sebelum orang tua angkat meninggal, dengan persetujuan anak kandung atau disaksikan oleh nini mamanya jika anak kandung tidak ada. Pengangkatan anak menurut hukum adat Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, yaitu Desa Mlonggo, Kabupaten Jepara. Mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Indonesia lebih banyak didasarkan pada pertalian darah dan tata cara menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya di Jawa, orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri. Pengangkatan anak menurut hukum adat supaya dianggap sah harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan oleh masyarakat setempat sehingga statusnya menjadi jelas dan terang bagi anggota keluarga.
Pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum adat belum seragam, baik dalam motivasinya maupun tata cara pengangkatannya. Pengangkatan anak yang dilakukan di masyarakat Blonggo, Kabupaten Jepara tidak ada kesatuan cara untuk melaksanakannya, sehingga kedudukan hukum bagi pengangkatan anak berbeda-beda menurut hukum adat masing-masing daerah yang berlaku. Terdapat berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat adat yang melalui pengadilan berdasarkan ketentuan hukum Islam, namun sebagian besar dilakukan dengan adat kebiasaan. Oleh karena itu, masalah pengangkatan anak merupakan masalah bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Ketentuan yang berbeda, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani sehingga anak-anak dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum pengangkatan anak. Nah, tata cara pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di Kecamatan Blonggo dilakukan melalui yang pertama itu dengan cara pendekatan. Pendekatan yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang dilakukan calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung tentang bagaimana keadaan calon anak angkat, misalnya mengenai jenis kelamin atau hari lahir atau weton. Karena sebagian besar masyarakat Blonggo pada hitungan hari lahir, di mana termasuk hal penting dalam adat Jawa. Hal ini dimaksud di sini adalah apabila weton calon anak angkat sama dengan orang tua angkat, biasanya sebelumnya ada ritual khusus untuk mengatasi hal ini, yakni dengan pura-pura membuang anak, lalu kemudian ditemukan oleh tetangganya setelah satu malam. Yang kedua yaitu dengan kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah calon orang tua angkat harus membicarakan niatnya secara matang-matang kepada orang tua kandung bahwa anak yang akan dirawat dan dibesarkan dan dididik dengan baik dan penuh penuh tanggung jawab serta dicukupi kebutuhannya. Dalam kesepakatan ini, apabila ada syarat-syarat yang diajukan oleh orang tua kandung, maka calon orang tua harus memenuhinya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga yaitu dengan serah terima. Apabila sudah terjadi kesepakatan antara pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak dengan orang tua anak yang akan diangkat, maka kemudian dilakukan serah terima, yaitu penyerahan anak yang diangkat dari orang tuanya kepada pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut dengan cara melalui upacara yang sederhana dengan disaksikan oleh para keluarga dan masyarakat sekitarnya. Pada masyarakat Blonggo, selamatan diadakan biasanya setelah puputan dengan memberikan berkat. Acara ini diadakan di hadapan kepala RT atau RW atau kepala desa. Karakteristik pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat di Kecamatan Blonggo adalah dilaksanakan dengan mengadakan keselamatan atau upacara adat, dengan memberikan berkat kepada para tetangga dan dilakukan di hadapan ketua RT atau RW atau kepala kelurahan setempat. Masyarakat Blonggo kebanyakan mengangkat dari kalangan keluarga dekat dengan alasan untuk mempererat hubungan silaturahmi yang telah ada. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan kesepakatan sekitar 61,5%, dengan kepala desa sekitar 38,5%. Dengan demikian, pengangkatan anak dilakukan di Kecamatan Blonggo kebanyakan melalui kesepakatan dan tanpa adanya pembayaran dan pencatatan dalam agenda desa. Proses pengangkatan anak di Kabupaten Minahasa, seperti di banyak daerah dengan tradisi hukum adat yang kuat di Indonesia, memiliki beberapa tahapan yang unik dan harus mengikuti ketentuan adat setempat. Meskipun prosesnya dapat bervariasi, berikut adalah garis besar tahapan yang biasanya diikuti. Yang pertama adalah niat dan kesepakatan awal. Pasangan atau individu yang ingin mengangkat anak biasanya menyatakan niat mereka kepada keluarga dan tokoh adat. Persetujuan awal seringkali melibatkan diskusi internal keluarga dan pertimbangan dari tokoh masyarakat. Yang kedua, proses musyawarah. Setelah ada kesepakatan awal, diadakan musyawarah atau rapat adat yang melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak, keluarga pengangkat dan keluarga anak yang akan diangkat. Tokoh adat dan masyarakat sekitar biasanya ikut serta dalam musyawarah ini untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan adat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, penentuan persyaratan dan upacara adat. Selama musyawarah, disepakati persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga pengangkat, seperti pemberian belis atau sejenis mas kawin adat atau syarat-syarat lain yang ditentukan oleh adat. Ditentukan juga jenis upacara adat yang harus dilakukan. Upacara ini biasanya melibatkan ritual-ritual tertentu yang melambangkan penerimaan anak ke dalam keluarga baru.
Yang keempat, upacara pengangkatan anak. Upacara ini seringkali berlangsung dalam suasana yang khidmat dan dihadiri oleh keluarga besar serta tokoh masyarakat. Ritual-ritual adat dijalankan sesuai dengan tradisi setempat yang mungkin termasuk pemberian nama baru, pembacaan doa-doa adat, dan pemberian simbol-simbol yang menandakan anak tersebut secara sah diangkat menjadi anggota keluarga pengangkat. Yang kelima, pencatatan dalam hukum adat. Setelah upacara selesai, pengangkatan anak dicatat dalam catatan adat atau disaksikan oleh tokoh adat untuk memastikan bahwa proses tersebut telah diakui secara sah dalam hukum adat. Meskipun catatan ini bersifat tradisional, mereka memiliki kekuatan hukum dalam komunitas adat Minahasa. Yang keenam, penyesuaian dengan hukum nasional. Meskipun hukum adat sangat dihormati, proses pengangkatan anak biasanya juga harus disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia, terutama dalam keperluan administrasi sipil seperti pencatatan di kantor catatan sipil. Oleh karena itu, keluarga pengangkat mungkin perlu mengurus dokumen-dokumen serta resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk memastikan bahwa pengangkatan anak diakui secara hukum oleh negara. Proses ini menunjukkan bahwa hukum adat di Minahasa masih sangat dihormati dan dijalankan secara menyeluruh. Namun juga ada keterkaitan dan penyesuaian dengan hukum nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengangkatan anak dalam hukum adat Bali. Keberadaan anak atau penerus keturunan dalam keluarga penting bagi umat Hindu, di mana tujuannya dapat dijelaskan dari sudut sakala atau kenyataan dan niskala atau keyakinan. Dari sudut sakala atau kenyataan, karena ada hubungan dengan mengurus dan meneruskan warisan, di mana warisan yang dimaksud adalah segala tanggung jawab sebagai umat Hindu terhadap keluarga atau leluhur dan terhadap masyarakat adat di Bali, beserta segala hak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tanggung jawab yang dimaksud. Sedangkan dari sudut niskala atau keyakinan, yaitu karena adanya hubungan dengan kedamaian roh leluhur di alam niskala. Namun kenyataannya, tidak semua pasangan suami istri atau keluarga dikaruniai anak. Dalam keadaan seperti ini, biasanya diatasi dengan mengangkat anak, atau dalam hukum adat Bali disebut ngangkat sentana, yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun persyaratan wajib anak angkat adalah memeluk agama yang sama dengan agama calon orang tua angkatnya, yaitu agama Hindu. Namun, mengingat sistem kekeluargaan yang dianut dalam kehidupan masyarakat hukum adat Bali adalah sistem kekeluargaan patrilineal, yang berarti segala macam hal dan keputusan terkait kekeluargaan dilihat dari posisi garis keturunan sang ayah dalam keluarga. Hal ini menjadikan beberapa daerah di Bali mengutamakan anak laki-laki sebagai calon anak angkat. Berdasarkan hukum adat Bali, tahap pengangkatan anak terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, yaitu tahap persiapan pengangkatan anak. Dalam tahap ini, dibuatnya pernyataan persetujuan tertulis suami istri atau calon orang tua angkat mengenai pengangkatan anak dan calon anak yang akan diangkat, pernyataan persetujuan tertulis orang tua dan atau saudara suami dari garis keturunan kapurusa yang terdekat, pernyataan persetujuan tertulis calon anak angkat dan atau orang tua atau walinya, serta pernyataan persetujuan tertulis prajuru desa adat, sesudah pesugihan atau pengumuman dalam paruman atau rapat desa adat. Selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam tahap ini dilaksanakannya upacara peperasan sesuai agama Hindu, hukum adat Bali, dan awik-awik desa adat setempat yang disaksikan keluarga orang tua angkat, keluarga anak angkat, dan prajuru atau perangkat pimpinan desa adat, disertai pengumuman bahwa pengangkatan anak telah dilaksanakan secara sah berdasarkan hukum adat Bali. Kemudian dibuat berita acara pelaksanaan upacara pemerasan yang ditandatangani oleh orang tua angkat, anak angkat, dan atau orang tua walinya, rohaniawan yang muput atau memimpin pelaksanaan upacara peperasan, dan prajuru desa adat setempat sebagai dasar untuk membuat ketetapan desa adat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak atau penerus keturunan tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum adat Bali serta awik-awik desa adat setempat.
Lalu tahap terakhir yaitu tahap penyelesaian administrasi permohonan penetapan pengadilan negeri yang dimohonkan sesudah pelaksanaan upacara peperasan atau sesudah pengangkatan anak yang dilaksanakan secara sah menurut hukum adat Bali. Apabila telah selesai pelaksanaan upacara peperasan yang dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan upacara pemerasan yang telah ditandatangani serta adanya ketetapan desa adat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak atau penerus keturunan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Bali serta awik-awik desa adat setempat, maka pengangkatan anak sah menurut hukum adat Bali.